Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal tahun 2019, hiduplah seorang pria bernama Suyatno, 38 tahun, seorang pengusaha konveksi di Pekalongan. Suyatno mulai goyah. Ia memiliki 3 toko kain dan 20 karyawan. Namun, sejak banyak pesaing bermunculan dan terjadi beberapa kerugian besar akibat bahan impor yang rusak, Suyatno mulai terlilit hutang hampir 700 juta. Istrinya, Mbak Rida, seorang guru SD, sudah menyarankan untuk menutup bisnis dan pindah ke kota lain. Tapi Suyatno merasa terlalu gengsi. Ia terobsesi untuk mempertahankan harga dirinya di mata keluarga dan tetangga. Pada suatu malam, di sebuah warung kopi dekat pelabuhan, ia berbincang dengan Pak Joko, kenalan lama yang kini hidup mewah. Kalau kamu sudah kepepet dan benar-benar nggak punya jalan lain, coba cari jalan lain di pinggir pantai utara. Tapi kamu harus siap kehilangan sesuatu. Suyatno terkejut. Ia tahu maksud Joko adalah pesugihan. Pada malam Jumat Kliwon 17 Januari 2020, Suyatno datang ke pinggir pantai utara dengan membawa sesajen sesuai petunjuk Pak Joko. Sesajen itu berupa kepala ayam cemani, bunga 7 rupa, uang receh 1000 logam, kemenyan, dan dupa hitam. Tepat tengah malam, setelah mantra dibacakan, angin laut mendadak kencang. Kabut tipis muncul dari laut dan suara gamelan terdengar samar. Di balik ombak muncul sosok wanita berbaju putih dengan rambut menjuntai hingga ke pasir. Wajahnya ayu tapi dingin, sorot matanya tajam. Dialah yang dikenal masyarakat sebagai Dewi Lanjar. Penguasa Laut Utara. Ia tidak berbicara, hanya menunjuk perut Suyatno, lalu menghilang. Sejak saat itu, hidup Suyatno mulai berubah. Hanya dalam hitungan bulan, usaha Suyatno bangkit secara tak masuk akal. Ia mendapat pesanan besar dari luar negeri, dapat investor misterius yang mengirimkan dana tanpa banyak syarat. Rumahnya direnovasi total. Mobil mewah terparkir di garasi. Namun, di saat yang sama, anak pertamanya, Bambang 12 tahun, mulai menunjukkan perilaku aneh. Ia kerap menangis pada malam hari, mimpi buruk, dan menggambar sosok wanita dengan rambut panjang di pasir pantai, lengkap dengan ombak dan bulan purnama. Dia datang, Pak, yang dari laut. Katanya aku diajak main ke sana, ke istananya. Kondisi Bambang semakin memburuk. Ia bahkan sempat hilang selama 2 jam di pantai saat diajak piknik dan ditemukan dalam keadaan menggigil. Tubuhnya basah kuyup dan penuh pasir. Padahal cuaca saat itu cerah. Pada tanggal 29 April 2021, bertepatan lagi dengan Jumat Kliwon, tragedi besar terjadi. Bambang tiba-tiba menghilang dari rumah saat pada malam hari. Pagi harinya, tubuhnya ditemukan di tepi pantai utara, menghadap ke laut. Yang membuat geger masyarakat adalah ditemukannya tubuhnya tidak rusak sama sekali. Padahal katanya tenggelam, bola matanya menghilang, tubuhnya berbau kemenyan dan bunga melati. Di tangannya ada goresan seperti tulisan aksara Jawa kuno. Mbak Rida syok berat dan meninggalkan Suyatno. Ia pindah ke rumah orang tuanya di Semarang. Suyatno seperti orang hilang akal. Ia mencoba kembali ke pantai, berteriak-teriak, memanggil Dewi Lanjar.
Namun, yang datang hanya angin laut dan suara gamelan halus. Beberapa warga mengaku melihatnya seminggu kemudian dengan berjalan di pesisir pantai sendirian, matanya kosong. Suyatno menghilang sejak Oktober 2021. Rumahnya dijual murah, tokonya tutup, dan semua karyawannya kehilangan pekerjaan. Ada yang bilang ia mengasingkan diri ke lereng Gunung Muria. Ada juga yang percaya ia dibawa oleh makhluk laut sebagai pelayan abadi Dewi Lanjar. Satu-satunya peninggalan yang ditinggalkan di rumah lamanya adalah tulisan tangan dengan darah ayam. Kekayaan bisa dibeli, tapi kebahagiaan tidak bisa dibarter dengan nyawa darah daging sendiri. Jangan datangi laut di Jumat Kliwon. Tertanda Suyatno. Akhir cerita. Pantai Utara memang dikenal angker dan sakral. Banyak warga percaya Dewi Lanjar sering memanggil orang-orang yang punya perjanjian pesugihan. Ritual pesugihan biasanya melibatkan tumbal dalam bentuk nyawa orang terdekat atau keturunannya sendiri. Cerita ini dikumpulkan dari pengakuan beberapa warga setempat, tokoh masyarakat, dan pengurus pesisir sekitar tahun 2022. Hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.